Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Komang Ayu Dendari kembali menjumpai Anda dalam program yang tentu saja menambah pengetahuan kita di bidang spiritual, di mana lagi kalau bukan di mimbar agama Hindu. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan membawakan tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu mengenai sarana dan prasarana dalam agama Hindu yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Di mana ya kira-kira narasumber kita? Oke, baiklah Pak Made, silakan masuk. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, becik-becik. Silakan Pak duduk. Silakan duduk teman-teman. Oke. Selamat bergabung Bapak pada siaran Mimbar Agama Hindu hari ini yang sudah saya sebutkan tadi bahwa hari ini kita akan membawakan tema yang sangat luar biasa sekali dan berada di tengah-tengah masyarakat, yaitu sarana dan prasarana dalam agama Hindu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu sarana dan prasarana dalam agama Hindu agar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada bisa tahu bagaimana itu sarana dan prasarana di dalam agama Hindu. Silakan Bapak. Baik, memang Hindu yang kita dari Bali ini sangat unik gitu ya. Benar-benar. Tapi sebelum langsung kepada tema pokok itu, mungkin perlu saya jelaskan tentang aspek-aspek agama Hindu yang sering disebut juga dengan 3 kerangka dasar agama Hindu. Oke, 3 kerangka dasar ya Pak ya? Ya, 3 kerangka dasar agama Hindu. Di situ ada tattwa atau filsafat, ada susila atau etika, ada upacara atau ritual. Oke. Nah, di dalam upacara inilah ada namanya upakara. Upakara inilah yang menjurus kepada sarana dan prasarana pelaksanaan acara keagamaan Hindu, begitu kan. Dari ketiganya ini ya, 3 kerangka dasar ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam sajian itu ada makna filsafatnya, ada tattwanya. Ada etikanya, bagaimana menyusunnya, bagaimana membuatnya. Dalam pikiran kita, bagaimana waktu membuat. Wacana kita bagaimana membuat. Ya, nah inilah di dalam agama Hindu diharapkan sekali di dalam bentuk apapun menyesuaikan namanya Trikaya Parisuddha. Berpikir yang positif, yang suci, berperilaku yang baik, dan berwacana yang baik dan mulia. Jadi dalam hal ini perlu saya jelaskan juga bahwa kalau menyangkut urusan dunia, tidak ada yang benar atau baik selamanya. Ya, itu di dalam Hindu disebutkan parinama, perubahan. Mungkin pernah saya juga singgung di situ kan. Kecuali ide Sang Yang Widi,
Tuhan yang Maha Esa itu yang baru abadi. Yang benar-benar tidak bisa kita pikirkan, acintya, tidak kita bisa gambarkan. Ya, yang di Bali, kita Hindu di Bali sebutnya Widi Wase. Widi Wase. Jadi dalam hal ini Widi artinya aturan universal yang meliputi hukum alam dan hukum perilaku manusia. Begitu kan? Nah, inilah Wase artinya pengendali. Jadi Widi Wase adalah pengendali atau penguasa atau pemilik dari hukum yang universal itu. Nah, kembali kepada hukum ini, hukum dunia adalah selalu perubahan, ya. Nah, hukum Tuhan itu selalu abadi mutlak. Benar-benar. Ya, yang perlu di dalam ketuhanannya, yang perlu pemahaman yang sangat mendalam, karena di dalam masyarakat banyak orang yang katakanlah belum paham, sehingga dia menyampaikan kurang pas dari yang kita pahami itu. Nah, cuman memang harapan kita gitu kan, orang-orang yang non Hindu menyampaikan itu konsultasi dululah, minta pandangan dululah dengan orang Hindu. Ini jadi maaf ngomong, kadang-kadang saya lihat seseorang itu sepertinya lebih Hindu daripada orang Hindu, nah begitu ya. Karena salah paham ya Pak ya. Nah itu. Jadi saya selaku katakanlah umat Hindu yang mengerti sedikit tentang agama Hindu, bukan banyak ya, sedikit agama Hindu, ya sangat menyayangkan kalau ada yang bukan Hindu menjelaskan tentang Hindu yang kurang pas, tidak menurut pendapat saya begitu ya. Nah, inilah jadi sarana dan prasarana ini yang kita di Bali ini memakai bebanten, mungkin kita nanti katakan spesifik menyangkut bebanten. Di samping memang tempat ibadah jelas itu kan. Ya. Jadi sarananya itu Pak. Nah iya, sarana tempat ibadah jelas itu kan. Ya inilah di dalam agama Hindu. Jadi kalau kita mau jujur melihat, tidak ada suatu kepercayaan yang tidak memakai sarana. Ya, coba saya di sini duduk memakai kata-kata. Dengan kata-kata ini orang bisa mengerti. Orang bisa tahu apa pikiran saya. Gitu kan? Nah, bagaimana dengan orang yang katakanlah tidak bisa ngomong, berbicara? Tentunya bukan ucapan kata-kata yang kita pakai. Gitu isyarat kan? Ya Pak ya? Isyarat, tulisan. Iya. Nah, tulisan adalah lambang juga itu kan. Nah, begitulah juga bebanten ini mempunyai makna atau lambang yang sangat mendalam sekali gitu kan. Mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan nanti sedikit banyak menambah wawasan, menambah pengetahuan yang selama ini mungkin sudah pernah didengar tapi lupa. Ini penyakit manusia, lupa ini tidak bisa lepas ini. Kun ya Pak ya? Iya begitu ya. Nah itu. Tadi Bapak menyinggung bahwa sarana dan prasarana dalam agama Hindu yang kita khususkan akan kita bahas adalah banten ya Pak ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih makna banten itu secara spesifik seperti apa Pak? Karena mungkin pemirsa TVRI belum ada yang terlalu paham bagaimana makna dari banten itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, jadi kalau kita mencermati banten itu memang menggunakan banyak benda ya. Di luar kita disebutkan siapa mempersembahkan sehelai daun, seketum bunga, sebiji buah-buahan, dan seteguk air, aku terima sebagai wujud bakti dari seorang pemuja, gitu kan. Nah, dari inilah umat kita Hindu di Bali ini menggunakan akal pikirannya, gitu kan, mewujudkan dalam bentuk-bentuk sajen. Sajen ini banyak sekali, paling tidak ada 4 kelompok gitu, ya. Nah ini sajen ya. Ya ini contohnya Pak. Ini kan ada bunganya, ya, gitu bunganya. Kan, ada buahnya, gitu kan, ada daunnya, gitu kan. Tapi yang penting sebenarnya, banten itu adalah ada 3 unsur pokok, ya, yang melambangkan Brahma Wisnu Siwa, yaitu unsur namanya banten itu ada apa namanya sirih, daun sirih. Daun sirih. Daun sirih, terus ada pinang, ada kapur.
ini melambangkan Brahma, Wisnu, Siwa. Kenapa Brahma, Wisnu, Siwa ini diutamakan? Karena Brahma, Wisnu, Siwa inilah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, ada di dalam kehidupan kita. Ya, setiap saat ada penciptaan dalam tubuh kita, gitu kan? Setiap saat ada pemerintah dalam tubuh kita, ya. Setiap saat ada pemeliharaan di dalam tubuh kita, ya. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa inilah satu kesatuan, sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Benar. Itu kan satu kesatuan, gitu kan. Jadi mungkin dijelaskan Dani, dewa ini adalah ya aspek-aspek Tuhan di dalam kekuatannya, menghidupkan, memelihara dari alam semesta ini. Dari segi wujud dikatakan makhluk sinar. Sinar ya. Makhluk sinar. Dari segi kekuasaan dikatakan manifestasi aspek-aspek Tuhan yang mengatur alam semesta. Jadi tidak ada yang tidak diatur oleh Tuhan. Sama dengan pemerintah. Pemerintah macam-macam kan, dari presiden, kalau bentuk presiden ada raja dengan pembantu-pembantunya. Kalau kita di Indonesia presidensial ya, sampai tingkat RT, pemerintah namanya ini. Nah, cuman dalam berikutnya, oh ini Pak RT, kan gitu ya. Dalam lingkup kecil ya Pak. Ya, begitu ya. Jadi yang langsung menyentuh di dalam masyarakat adalah RT itu, presiden. Kapan kita bisa bertemu dengan presiden? Kan gitu ya. Waktu itu presiden kita pergi ke Bali dalam rangka meresmikan bendungan gitu kan. Ada sampai berkunjung ke masyarakat umat biasa malam hari, luar biasa ya. Jadi presiden yang merakyat, mudah-mudahan lah beliau sehat. Pokoknya bagaimanapun upaya beliau untuk mewujudkan masyarakat bangsa Indonesia. Luar biasa sekali. Oke, itu tadi dijelaskan bahwa Banten memiliki makna dari Trimurti itu ya Pak ya. Mungkin seperti yang sudah kita lihat di sini ada Banten yang unsurnya sangat banyak seperti yang Bapak sudah sebutkan tadi, ada bunga, daun, buah-buahan. Mungkin bisa dijelaskan Pak makna dari masing-masing unsur yang ada di Banten ini seperti apa mungkin Pak? Baik ya. Jadi kalau unsur pokoknya ini yang jelas tadi kan daun. Iya, daun. Ada bunga, ya ada buah, ada air. Nah di sini kelihatannya karena dalam bentuk ini kan tidak ada airnya kan. Kalau di dalam persembahyangan pasti ada air, gitu kan. Nah di dalam hal ini semua Banten itu dikelompokkan atas 4 sebenarnya. Ada Banten Purwujudan yang merupakan simbolisasi untuk kehadiran Tuhan di situ. Ya, itu namanya Daksinilingge. Paling tidak ada namanya Banten Dewa Dewi. Dewa Dewi tidak bisa dipisahkan. Itu Rua Bineda. Ya, lain dengan dualisme. Ya, Rua Bineda, dua yang berbeda ada di dalam benda itu, tidak bisa dipisahkan dan bisa menciptakan hal baru. Positif negatif, aliran listrik. Positif negatif, timbul cahaya. Tapi kalau umpamanya atas bawah, mana sih ada atas bawah sebenarnya? Dunia ini kan bulat seperti pernah saya bilang ini kan. Dunia ini bulat. Kalau kita mencermati dari globe, karena belum pernah keluar angkasa ya. Belum pernah keluar angkasa kita. Ya, kalau memang begitu, kalau menganggap ini atas sebenarnya, kita mungkin nyamping, menggeliling itu. Nah, jadi itulah yang kebenaran dunia selalu berubah. Jadi atas bawah tidak ada atas sebenarnya, tidak ada bawah sebenarnya. Jadi tidak bisa ditemukan itu. Ya, siang malam, padahal tidak ada malam sebenarnya. Benar-benar. Siang ini adalah sumbernya dari matahari. Matahari ini tidak pernah sedetik pun tidak pernah mati dia. Terus dia bersinar. Nah, karena terjadi perputaran dunia gitu kan, melalui matahari, maka terjadilah siang dan malam untuk daerah-daerah tertentu. Ya, kita di Indonesia siang, mungkin di daerah barat sana malam. Gitu.
Nah inilah, jadi dualisme ini dua hal yang berbeda memang, tapi tidak bisa disatukan. Tapi Rubenide, dua yang berbeda ada di dalam benda itu, bila disatukan menjadilah menciptakan hal yang baru. Oke, luar biasa sekali penyampaian dari Bapak Made atas sarana dan prasarana dalam agama Hindu. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan nanti lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di dalam mimbar agama Hindu yang pada hari ini akan membawakan tema sarana dan prasarana. Tadi sudah disampaikan Pak tentang sarana prasarana dalam agama Hindu itu contohnya adalah Banten, dan mungkin banyak persepsi di masyarakat yang mengatakan bahwa Banten dalam agama Hindu itu rumit, sulit karena banyak unsur-unsurnya. Mungkin bagaimana Pak menanggapi hal tersebut Pak agar masyarakat tidak salah persepsi dengan hal tersebut? Ya, sebelum menjurus kepada pertanyaan itu, perlu saya jelaskan. Banten ini sebenarnya visualisasi dari Weda. Ya, Weda itu mencakup hal rohaniah dan jasmaniah. Sains juga ada di dalam Weda. Nah, kalau kita memahami gitu kan. Yang rumit, apa sih yang mudah di dunia ini? Iya. Tidak ada yang mudah kan. Tetapi kalau memang mau kita melaksanakan dengan tulus, mudah-mudahan hal yang rumit dan menyibukkan itu menjadi suatu kebahagiaan, memicu hal-hal yang positif di dalam tubuh kita, begitu kan. Nah, kita lihat di Bali dengan adanya upacara keagamaan, masyarakatnya karena ajaran Weda, ajaran susila di Bali tenang, turis-turis banyak datang, gitu kan. Akhirnya ya duit juga banyak datang. Karena mereka minat dengan adat kami ya Pak ya di Bali ya, adat kita. Iya, begitu salah satunya. Ya memang kalau keadaan alam oke barangkali, tapi di luar Bali mungkin banyak juga. Tapi yang dominan itu kan ya ajaran kemasyarakatannya, bagaimana orang di Bali, bagaimana indahnya mengemas budaya di Bali gitu kan. Terus berkembang begitu ya. Nah ini, jadi dalam hal ini kembali tadi sudah sebut Banten perwujudan, ya, yang fungsinya adalah untuk tempatnya Tuhan dihadirkan, gitu kan? Yang berikutnya ada Banten namanya penyucian. Penyucian. Iya penyucian, Prayaschita dan Durmanggala. Dua Pak ya, ada dua. Untuk penyucian. Oke. Durmanggala adalah penyucian untuk benda-benda, termasuk tubuh kita. Oke.
Prasiti adalah untuk rohani. Itu bagian dalam gitu kan. Jadi kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada prasiti pasti ada dormanggala. Sama saling berhubungan tadi Pak. Iya begitu, karena kita tidak bisa hanya menunjukkan badan saja gitu kan. Pikir saya kotor, tidak mungkin. Badan kotor, badan bersih, mudah-mudahan mempengaruhi kesucian ketenangan pikiran. Nah begitu. Nah yang berikutnya ada namanya Banten persembahan. Nah disinilah kadang-kadang orang katakanlah mencibir, menilai hal negatif tentang Banten persembahan ini. Memang Banten persembahan ini adalah Banten untuk dinikmati. Ya. Apa itu Pak? Mungkin saya nah ini ya, dinikmati di sini artinya ya, yang pertama adalah anodia istilahnya. Yang kedua adalah angayap sari. Anodia yang menyaksikan. Mungkin pernah saya sampaikan, kalau seseorang seni gitu, mempersembahkan hasil karya seninya kepada Bapak Presiden, apakah Bapak Presiden memakan barang seni itu? Tidak kan? Ya, tidak kan? Nah jadi Presiden menikmati, senang dia. Ini rakyat kita, rakyat Indonesia bisa menciptakan hasil seni yang luar biasa. Apalagi mampu menjelaskan maknanya secara mendalam. Begitu kan? Nah jadi menyaksikan. Yang berikutnya adalah angayap sari. Artinya apa angayap sari? Menikmati hasil intisari dari pembuatnya ini yang mempersembahkan ini. Mempersembahkan ini tulus dia. Jadi kan dengan rasa tulus. Ya, dengan Presiden katakanlah begitu. Bisa melihat, bisa memegang gitu kan, bisa menyimpan. Pasti pembuatnya ini senang. Nah gitu kan. Kan tidak akan mungkin dimakan oleh Presiden apalagi itu kan. Termasuk sajian ini begitu kan. Tidak ada. Saya mungkin anak-anak juga gitu ya, adik-adik ini membuat sajian seperti ini. Pernah enggak? Kan rasanya berkurang. Pernah enggak? Iya, pernah merasakan seperti itu, Pak. Pernah ya? Iya. Nah kalau maaf ya, kalau Bapak tidak pernah merasakan seperti itu. Kalau Bapak tidak pernah ya, nah, apalagi berkurang. Ya. Nah, jadi pisang manis masih begitulah manisnya. Gitu. Kue manis masih begitulah rasanya. Gitu kan? Nah, kalau mempersembahkan ayam barangkali ada kucing yang datang dimakan, hilang memang. Berkurang ya. Beda ya itu ya, Pak ya. Gitu ya. Ini persembahan. Nah, ada yang mengatakan, maaf ya, katanya persembahkan kepada setan gitu kan. Tidaklah demikian. Memang ada sajian yang tempatnya di bawah untuk roh halus. Ya. Nah, disebut dengan buta. Buta kala ya. Nah, buta kala gitu kan. Bahwa itu kan tidak boleh dimakan. Ya buta kala itu setahu Bapak gitu kan. Dia senang mencium. Tidak memakan ya Pak ya? Tidak memakan. Karena dia tidak punya fisik. Gitu kan. Kecuali, nah ini kalau orang kerauhan. Oh iya, beda. Kerauhan dimasuki roh halus berupa apa? Memang sajian itu makan. Karena roh itu tidak akan bisa dia berbuat sesuatu tanpa ada benda fisik. Tanpa ada yang menyalurkan ya Pak? Nah jadi seseorang gitu kan dimasuki, ya memang. Begitu, memang dia. Nah jadi ya, pengalaman Bapak gitu kan tidak ada yang kurang, nah, tidak ada yang dimakan gitu kan. Nah kalau buta kala itu ya memang dia sifatnya mencium, ya mencium bau. Jadi makanya kalau untuk buta, caru gitu kan, barang mentah, daging mentah, baunya amis, yang menyengat gitulah yang dipersembahkan. Jadi berbeda-beda. Kalau untuk buta begini gitu kan, untuk sesama manusia begini, untuk roh yang sucikan, terutama desanya dihasil bentuknya begini. Dan tempatnya juga berbeda. Kalau untuk ini di atas, ada di tengah, di bawah. ada di bawah. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita tujukan ya. Iya, jadi alam bur, buah dan suah. Suah.
begitu. Ini tingkat dari segi Banten yang sifatnya persembahan itu tidak dimungkinkan. Yang berikutnya ada Banten untuk pelinggih sudah, perujukan sudah, permohonan. Permohonan. Iya. Sajian yang berupa permohonan ini paling tidak ada 2, yaitu sajian sajian yang permohonan sesayut dan tebasan. Tebasan. Iya. Sesayut dari kata ayu, itu kan, di 2 kalikan jadi sesayut, itu kan. Sayur. Terus yang berikutnya adalah tebasan. Jadi dengan Banten sayut itu diharapkan supaya dari kata ayu ya, sayut ayu artinya selamat sejahtera, panjang umur yang selamat sejahtera. Bukan panjang umur yang banyak masalah. Iya, tapi sejahtera. Apalagi ya, sakit. Gitu kan? Nah, jadi panjang umur adalah dirgayu. Dirgayu. Panjang umur yang selamat sejahtera, gitu kan? Itu arti sesayut. Oke. Di sayut ini ada banyak macamnya. Untuk kepada Tuhan apa namanya? Yang ada lagi sesayut Durmenggale. Durmenggale. Ya, kalau kesalahan gitu kan. Nah, itu sesayut. Nah, sekarang berikutnya tebasan. Tebasan. Nah, sesayut sudah secara singkat. Banyak sekali tuh. Iya. Paling enggak 100 lebih tuh. Tapi untuk manusia yang banyak sekali. Gitu kan? Disesuaikan dengan jumlah manusianya ya, Pak ya? Sesuai dengan kegunaannya. Kalau orang lahir untuk hamilan itu kan. Oh, beda untuk juga ya? beda-beda gitu kan. Menyesuaikan Untuk manusia. tujuannya ya, Pak? Nah, itu sesuai dengan kegiatan walaupun manusianya. Iya. Nah, gitu kan. Nah, yang berikutnya tebasan. Tebasan. Tebas artinya potong. Menebas ya, Pak ya? Ya, jadi maksudnya memotong, menghilangkan hal-hal yang kurang baik atau negatif yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita, kalau di luar kita, maksudnya hal-hal negatif yang ada di sekitar kita, termasuk buta itu. Ya, di dalam buta kurang lebih ada ucapan begini: "Hai para buta, sesudah Anda menikmati persembahan ini, kembalilah Anda ke tempatnya masing-masing. Yang dari utara pergi ke utara, gitu kan? Iya. Yang dari selatan pergi ke selatan, Kembali ke yang ke tempatnya barat. ya, Pak ya? Nah, begitu. Nah, di mana tempatnya? Nah, ini menurut yang saya baca, gitu kan? Maaf ya, benar tidaknya kami saya baca, gitu kan? Kalau Gandarwa, makhluk halus Gandarwa itu kan bahasa Jawanya Genderuwo. Genderuwo ya. Barangkali gitu kan. Ini dari Sanskerta Gandarwa. Itu tempatnya di pohon-pohon besar. Artinya dengan ucapan itu Gandarwa yang datang dari arah selatan umpamanya kembalinya ke tempat dia. Kembali ke asalnya. Asalnya ke tempat pohon besar. Walaupun ke selatan bukan hanya ke selatan saja. Jadi dari mana dia berasal? Gitu kan? Iya. Nah, Pisasa ini mungkin bahasa Balinya lemedi, memedi gitu kan. Makhluk kecil, rambutnya kuning, gitu kan. Ini tempatnya di semak-semak. Semak. Nah, gitu. Nah, maaf ini orang yang meninggal tidak diupacari menurut agama Hindu, ini namanya disebut pirate. Kemana dia? Biasanya pergi ke rumah-rumah kosong. Bangunan-bangunan yang tidak dihuni. Atau ikut makhluk-makhluk astral yang begitu. Nah, itulah makanya bagi kita ngabe itu penting. Nanti roh itu kita semayamkan di tempat pemujaan keluarga begitu ya. Nah, ini. Nah, jadi prasita adalah kuncian untuk rohani. Cita ya. Cita itu kan pikiran, akal budi dan kesadaran diri. Nah, gitu. Nah, yang berikutnya adalah tebasan hal-hal yang negatif yang ada dalam tubuh kita gitu kan, itu dihilangkan. Nah, ini bersifat luar. Jadi prasita untuk rohani, untuk Durmenggale gitu kan, untuk jasmani kita. Begitu, ya.
Oke, tadi penjelasan yang luar biasa sekali tentang Banten. Oke, mungkin pertanyaan saya dan mungkin juga kemungkinan ditanyakan oleh pemirsa di rumah bahwa Banten itu ada canangnya kan Pak ya? Seperti yang sudah kita lihat di depan, ada yang bunga, kemudian dari janur. Nah, itu bedanya Banten dengan canang itu seperti apa Pak? Apakah memang harus jika ada Banten harus ada canang, jika ada canang harus ada Banten? Mungkin seperti apa itu Pak? Jadi dalam hal ini mungkin perlu kita pahami maknanya, gitu kan? Banten itu kalau tidak salah artinya persembahan. Persembahan. Maka Banten juga disebut dengan saji. Sesaji, ada banyak saji, gitu kan? Jadi di dalam hal ini, gitu kan? Banten ini di dalam agama kita, pelaksanaan upacara dan upakara ini itu ada namanya utama, madya dan kanistu. Ada 3 jadi, ya Pak ya? Iya. Jadi di dalam katakanlah kita mencari ke Tuhan gitu kan, boleh yang mewah, yang luar biasa, boleh yang sedang, boleh yang sederhana. Niscayanya bukan miskin, tidak, yang sederhana, gitu kan? Nah, canang ini itulah tadi sebenarnya kata canang itu adalah himpunan dari 3 bahan pokok tadi. Sirih, terus pinang dan kapur tadi. Kapur, ya gitu kan. Nah, jadi inilah inti daripada canang itu. Ya, kalau sajian tidak berisi canang itu bukan sajian namanya. Belum lengkap ya. Belum. Harus ada canang itu. Dan kalau kita yang paling sederhana dalam berupacara saja ini adalah canang sari. Canang sari. Iya, canang sari ini sebenarnya simbol lingga. Lingga. Iya. Jadi canang bagian dasarnya adalah segi 4. Oke, mungkin Bapak kita tahan dulu ya Pak ya. Baiklah, pemirsa TVRI dimanapun yang Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing bermarikan terima joget selama kota minum manis. Bang-bangkan jua-jua, bang-bangkan jua-jua.
pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam Mimbar Agama Hindu. Baiklah, tadi sudah dijelaskan secara rinci tentang sarana dan prasarana dalam agama Hindu. Untuk memperdalam pengetahuan kita, marilah kita dengarkan sloka yang akan dibacakan oleh teman-teman kita dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Sumatera Selatan. Silakan teman-teman. Om Swastiastu. Pembacaan Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Patram puspa palam tuya yomi bhakta praya jati tat aham bhakti upartam asnami prayatatmana. Artinya, siapapun yang dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, dan sebiji buah-buahan, dan seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dari KMHDI sudah membacakan sloka dari Bhagavad Gita Adhyaya 9 sloka 26. Oke, baik Bapak, tadi sudah dibacakan mengenai sloka tentang prasarana dan sarana dan prasarana dalam agama Hindu. Mungkin bisa dijelaskan Pak maksud dari Bhagavad Gita yang sudah mereka bacakan itu seperti apa Pak? Karena tadi menyebutkan ada sekuntum bunga juga kan, nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak, agar pemirsa di rumah juga tahu. Baik, sebenarnya dari awal katakanlah pembahasan ini sudah saya sampaikan gitu kan. Ya memang dari penjelasan yang berikutnya juga Hindu mengajarkan yang utama boleh, yang menengah boleh, yang sederhana juga boleh begitu kan. Menyesuaikan ya Pak? Iya, artinya di dalam sloka itu dengan persembahan sehelai daun bisa diterima. Dengan catatan adalah rasa bakti yang tulus. Tidak perlu yang besar-besar. Gitu kan? Tapi kalau mampu kenapa tidak? Gitu kan? Kita diberikan hal yang luar biasa gitu kan. Makanan enak gitu kan, buah-buahan enak. Kita makan sendiri kan ada di WD kan. Orang yang makan sesuatu tanpa persembahan dulu adalah makan dosa, dianggap mencuri begitu kan. Itulah makanya kalau menurut agama Hindu sebaiknya apapun yang kita makan dipersembahkan dulu. Jadi prasadam yang kita persembahkan itu sebaiknya setelah kita melaksanakan persembahyangan dibagi-bagi dengan sesama umat yang hadir di persembahyangan itu. Tapi maaf ini kan kadang-kadang ya ada yang bawa sajen, maaf ya termasuk saya barangkali sekali-sekali itu kan lupa membagikan kepada saudara-saudara kita yang hadir yang kebetulan tidak membawa sarana. Sebaiknya sebenarnya sarana itu dibagikan habis pada saat itu. Tidak dibawa pulang lagi ya Pak? Ya sebaiknya begitu. Tapi biasanya kalau memang umat kita menyadari bagaimanapun gitu kan dia pengindah katakanlah
sesisir pisang, umpamanya sekuntum bunga gitu kan. Dibagikan ya Pak ya? Iya. Nah inilah dari sloka tadi ini, maka di dalam Hindu kita di Bali, penggunaan sajen ini sebagai bentuk kebudayaan. Pengembangan ajaran agama Hindu di dalam bentuk kebudayaan gitu kan. Apa sih budaya itu? Budaya dari budi dan daya. Budi adalah daya nalar dari akal pikiran kita. Akal pikiran kita tentunya bukan hanya sekedar ini baik, tidak. Iya. Kalau ini baik pada saat ini atau untuk saya, apakah baik untuk orang lain? Kan begini. Benar-benar budi ini, akal budi dipakai untuk mencermati dampak positif atau negatif dari yang akan kita lakukan itu. Ini budi, ya. Nah, jadi kebudayaan ini memang di Bali menjadi bentuk adat, ya. Adat artinya kejujuran. Pernah saya sampaikan dulu. Jadi adat ini tidak sama persis dengan kebiasaan. Beda Ya, Pak ya? beda. Kalau adat ini adalah hasil dari penafsiran, penerapan ajaran Weda. Kan saya pernah sampaikan, Sutta pendapat pribadi, terus Parokta pendapat pribadi padukan dengan orang lain, pendapat pribadi orang lain dipadukan, dikondisikan di mana kita berada. Dan yang terpenting adalah tidak boleh dan harus sesuai dengan ajaran Weda. Kalau tidak sesuai dengan ini, itu bukan adat namanya, kebiasaan. Maaf, di Bali kan ya ajarannya ada, tidak boleh meminum minuman keras. Di Bali minum tua tuh rame sekali. Nah, ini bukan adat ini. Salah persepsi mereka. Begitu. Ya memang manusia ini kan mencari kepuasan. Iya, betul. Inilah di dalam agama Hindu salah satu ajaran Dharma adalah tapa pengendalian diri. Mencintai boleh. Mencintai siapa? Jangan mencintai istri orang lain umpamanya kan, atau mencintai pacar orang lain begitu. Cinta harus ada itu, cuma dikendalikan. Itu kan makan boleh, tetapi harus dikendalikan. Waktu lapar makan. Ya maaf ngomong, kadang-kadang kita di rumah sudah makan sampai kenyang, di luar ada makanan yang lain yang lebih enak barangkali gitu kan. Makan lagi. Tidak bisa mengendalikan diri. Nah disitulah bukan tidak boleh makan, boleh. Mungkin belum waktunya begitu. Nah inilah salah satu ajaran Dharma atau kebenaran itu adalah pengendalian diri. Dan tidak boleh menafsirkan ini selamanya tidak boleh, bukan berdemikian. Dikondisikan dengan desa Kalipatre. Mungkin sering Bapak nyampaikan obat adalah racun, racun adalah obat. Kalau sakit makanlah obat, tetapi obat yang sesuai kan gitu kan. Maaf, sakit kepala makan obat sakit perut, tidak nyambung begitu. Kalau sehat jangan obat, menjadi kita sakit. Inilah di dalam agama ini benar-benar daya nalar ini dipakai untuk menganalisa, ya. Baik untuk apa, baik untuk diri sendiri, tidak baik mungkin untuk orang lain. Nah begitu, disesuaikanlah. Nah inilah. Jadi diburayakan dalam bentuk sajen. Tadi sudah Bapak katakan sajen adalah visualisasi dari ajaran Weda. Begitu. Nah oleh karena itu sebaiknya apa unsur-unsur yang diperlukan dalam sajen ini terpenuhi. Itu kan harus terpenuhi itu. Maaf ngomong, mungkin Bapak sering mengatakan salah satu nama Tuhan yang paling singkat Om gitu kan. Omkara. Nah di dalam sarana persembayangan ini ada namanya kwangen. Kwangen kan? Iya. Ya, memuja Tuhan dalam bentuk kwangen itu kan. Jadi kwangen ini adalah simbol Omkara. Mungkin cerewet barangkali di pura juga Bapak sering sampaikan. Salah satu unsur kwangen ini adalah uang bulat. Pis bolong ya Pak ya? Bagusnya pis bolong. Ya kalau kita Bali kan pis bolong Cina itu bagus karena apa? Mengandung 5 unsur logam. Begitu. Pis bolong ini ya paling enggak uang logam yang bulat lah. Uang receh ya Pak ya? Iya, uang receh. Kalau uang receh 10.000 boleh ya. bukan nilainya di sini, bukan nilai yang penting, ya bentuknya yang bulat, tentu kan. Bulat ini simbol windu.
Windu simbol ada tiada. Nah ini ada ruangan, bagaimana bentuknya? Tidak bisa kita menggambarkan. Simbol windu. Nah sifat Tuhan itu ada tiada. Gitu. Tiada bentuk yang dapat menyerupai beliau. Tidak bisa digambarkan. Acintia, tidak terpikirkan. Ya, adi ananta, tiada berawal, tiada berakhir. Nitya ada selamanya. Dan di dunia ini kiamat nanti Tuhan tetap ada. Bahkan Weda pun ini kalau punya dunia kiamat, Weda itu tidak ada, terserap ke dalam dirinya Tuhan. Begitu tercipta, ada lagi Weda itu. Jadi tidak ada yang hilang menurut agama Hindu. Ya, nah, sesuatu yang ada akan selamanya ada, yang tidak ada tidak akan mungkin menjadi ada. Mungkin Bapak singgung sedikit tentang teori penciptaan alam barangkali ya. Nah, jadi katakan sat asat, sat suatu keberadaan yang mutlak. Tetapi oleh karena belum punya sifat, maka disebut asat. Jadi ada tiada. Jadi ada yang orang mengatakan pada awalnya tidak ada apa-apa. Lalu terciptalah alam semesta ini. Apakah pernyataan benar? Tidak benar itu. Yang benar adalah pada awalnya sudah ada sesuatu. Yang abadi yang saat itu. Oleh karena tidak bersifat, maka disebut asat. Nah gitu. Jadi saat ini boleh katakan energi potensial. Energi potensial. Nah, saat ini masuk ke dalam semuanya. Itulah makanya prawerti dan niwerti. Tuhan di dalam diri. Niwerti. Kalau sudah mencari Tuhan di dalam diri, tidak perlu sarana. Penenangan pikiran. Tidak boleh memikirkan duniawi. Anda masih gadis kan? Yeah. Memikirkan cowok tidak boleh. Nah gitu ya. Jadi tidak boleh. Pokoknya itulah makanya para yogin itu biasanya hidup di goa-goa. Nah, bukan di gua-gua ya. Yeah, goa. Di goa-goa gitu kan. Di hutan-hutan. Memang dia supaya tidak terpengaruh dengan alam lingkungan. Jadi dia mencari Tuhan di dalam dirinya. Sebab siapa sih diri kita yang sejatinya? Sang Atman. Atman inilah bagian yang terkecil atau percikan suci dari Tuhan itu sendiri. Itulah para yogin, para filosof itu kan. Ya dia mengurangi keterikatan dengan Tuhan. Dia pergi ke hutan untuk mencari Tuhan di dalam dirinya. Itulah Bobanten. Ya Bobanten ini adalah visualisasi dari ajaran Weda. Orang yang mencari Tuhan di dalam diri ini bahasa isyarat. Visualnya ini Pak ya? Iya. Jadi tradisi Weda adalah dalam mengundang yang diundang, itu kan disediakan tempat, ya, disediakan unsur penyucian, ya, disuguhkan untuk dinikmati, disuguhkan juga permohonan kita, undang beliau, dipersembahkan penyucian, acamannya. Cuci mulut. Nah, ada gerak cuci kaki istilahnya kan. Terus cuci ubun-ubun, menyucikan batin. Nah, ada namanya pengersik gitu kan. Iya, ada wastra gitu kan. Istilahkan berganti pakaian. Jadi silakan duduk. Nah, untuk saya begitu. Sudah silakan duduk. Nah, baru kita persembahkan. Nah, nikmatilah. Bagus gitu kan. Nah, sudah itu baru kita memohon apa yang kita perlukan. Di dalam Weda Parikrama yang universal ada nama Saptawardi. Yang pertama Ayuwardi. Ada 7 permintaan. Om Ayuwardi dan selanjutnya. Yang terakhir ada Dharma Santana Risca. Jadi yang pokok dan utama yang diminta kita mohon adalah yang tadi. Panjang umur yang selamat sejahtera. Yang terakhir semua kegiatan itu untuk kedamaian kita bersama. Damai di hati, damai di dunia, damai di alam akhirat sana.
itu sebenarnya. Oke. Ya, jadi visualisasi dari ajaran Weda. Oleh karena itu memang semestinya orang buat sarjana ngerti maknanya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya penyampaiannya. Mungkin kita jeda dulu Pak. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam Mimbar Agama Hindu tentang sarana dan prasarana dalam agama Hindu. Mungkin sebelum kita berada di penghujung acara, kita dengarkan dulu Pak diskusi dari teman-teman KMHDI tentang permasalahan yang dialami dalam sarana dan prasarana. Silakan. Baik, terima kasih kepada narasumber dan pembawa acara. Di sini mungkin banyak semeton yang mempertanyakan tentang sarana dan prasarana. Seperti kita yang sekarang berada di Palembang nih ya Pak ya. Kan untuk sarana dan prasarananya tuh susah sekali dicari. Tidak seperti yang di Bali atau ada di desa-desa kan sudah banyak tersedia untuk sarana dan prasarana seperti bunga atau janur seperti itu Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan sarana yang ada di Palembang ini ya kan susah dicari Pak. Apakah bisa dikatakan sarana dan prasarana persembayangannya itu bisa dikatakan sempurna seperti itu Bapak? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada teman-teman dari KMHDI. Mungkin bisa dipahami Pak pertanyaannya? Bisa langsung dijawab. Ya, mudah-mudahan jawabannya tepat sasaran, mudah-mudahan gitu kan. Kan sudah Bapak bilang gitu kan, bahwa dalam persembayangan itu boleh tanpa sarana sebetulnya, terutama para yogin gitu kan. Nah, boleh yang sederhana gitu kan. Yang terpenting kan Bapak bilang bahwa ide Sang Hyang Widi itu angayap sari, rasa tulus. Kalau memang dalam upaya kita mencari bahan itu tidak bisa, jangan gara-gara itu tidak sembahyang. Oke. Kan gitu kan? Betul. Tetapi rasanya kalau kita mau jujur, kalau mau berusaha, rasanya semuanya ada juga di sekitar kita. Ya Bapak juga, ya kebetulan tanah kosong sebelah mah nanam pohon kelapa, nanam bunga, begitu di pot ini bunganya itu, ya. Nah belakangan mencari informasi di mana sih orang jualan janur gitu kan. Bahkan informasi ini sudah sampai ke Pura, jadi banyak sudah kawan-kawan kita di Pura juga memesan kepada orang bersangkutan. Tidak kesulitan lagi ya Pak ya? Nah rasanya kalau kesulitan, kalau belum mencari katakan kesulitan ya rasanya belum bisa diterima. Kalau sudah berupaya, oke lah, jadi tidak masalah gitu kan. Jadi jangan kita tanpa sarana banten kita tidak bersembahyang gitu kan. Kan sarana kan ucapan kata-kata Itu adalah juga termasuk sarana ya Pak ya? Gerakan
atau mudra atau gerakan kita kan juga sarana mewujudkan rasa bakti kita, begitu ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman bisa dipahami ya. Baiklah Bapak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup bisa diberikan kesimpulan dulu agar pemirsa TVRI yang di rumah bisa bisa memahami apa yang sudah kita diskusikan. Singkat saja Bapak. Ya. Jadi dari pelaksanaan ritual ini ada upakara. Upakara ini seperti yang katakan tadi adalah bahasa visual dari Weda. Oleh karena itu sebaiknya kita bisa memahami bahasa visual ini. Nah, mereka yang mencari Tuhan di luar dirinya inilah yang memerlukan sarana-sarani ini gitu kan. Tetapi kalau orang yang mencari Tuhan di dalam dirinya, sang Atman itu sendiri, dia tidak perlu sarana lagi. Dia justru mengendalikan panca inderanya, mengosongkan pikiran begitu. Paling-paling ucapan Om. Inilah jadi dalam hal ini mari kita sadari bahwa sarana diperlukan, tetapi tidak mutlak. Bisa saja tidak diperlukan dalam artian bentuk sajen gitu kan. Tapi kita sebagai manusia yang punya cita-cita, perlu kita menganalisa, mengembangkan bentuk budaya, bentuk sajian ini. Kita lihat juga di Bali tidak semuanya sama persis. Tetapi yang terpenting adalah canang itu. Canang itu adalah itu tadi. Ada daun sirihnya, ada kapurnya, ada tinanya. Ini kalau itu tidak ada itu bukan canang, ada canang sari kan. Nah di Bali ada namanya canang pabuan. Canang pabuan. Ya, itulah yang dipersembahkan pada tamu gitu kan untuk dinikmati. Jadi canang itu ada jenis pabuan, disitulah ada kapurnya, ada sirihnya, bahkan ada kelengkapannya gaminya. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita bersama-sama belajar untuk lebih memahami dari ajaran agama kita, terutama dalam bentuk budaya bebandan ini. Sangat luar biasa. Oke, Terima kasih. luar biasa sekali penyampaian dan diskusi kita pada hari ini teman-teman. Terima kasih Bapak atas sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih juga ke teman-teman dari KMHDI sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam acara kami. Saya ucapkan para mesanti dan semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Baiklah, saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.